bahagia dengan puji Tuhan. Ayo kita puji Tuhan. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami
Oke, teman-teman yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari seorang tokoh Alkitab bernama Yusuf si pemimpi. Yusuf sangat disayang oleh ayahnya Yakub. Yakub memiliki 12 orang anak. Yusuf yang paling disayang. Karena dia paling disayang, dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Nah, kenapa Yusuf dikatakan si pemimpi atau si tukang mimpi? Karena sering sekali Yusuf bermimpi. Kita akan melihat dari cerita hari ini bahwa banyak mimpi-mimpi yang Yusuf mimpikan dan ternyata terbukti apa yang dimimpikan oleh Yusuf. Nah, mimpi yang pertama yang Yusuf mimpi. Yusuf bermimpi satu keluarganya sedang mengikat berkas gandum. Diikat, berkas-berkas gandumnya diikat. Tiba-tiba berkas gandumnya Yusuf tetap berdiri tegak dan berkas gandum yang lain yang sudah terikat sujud menyembah kepada berkas gandum itu. Mimpinya yang kedua adalah dia bermimpi ada 11 bintang, kemudian matahari dan bulan sujud menyembah kepada salah satu bintang itu. Jadi dia bingung, loh aneh sekali mimpinya ini. Waktu dia bermimpi seperti ini, keluarganya, kakak-kakaknya dan orang tuanya berpikir, Yusuf gak mungkin kan kamu bermimpi yang berarti bahwa semua kami harus sujud menyembah kepadamu. Emang kamu siapa? Ya, karena saking jengkelnya kepada Yusuf, satu kali waktu kakak-kakaknya sedang pergi untuk bekerja, mereka sedang ada di tempat yang jauh. Yakub menyuruh menyuruh Yusuf untuk mencari kakak-kakaknya. Coba Yusuf, kamu ngecek kakak-kakakmu ada di mana, pergi kepada mereka. Dan waktu Yusuf sampai di tempat kakak-kakaknya, ternyata mereka waktu melihat dia dari jauh, mereka sudah rencana. Si tukang mimpi datang, mari kita lakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita bunuh dia? Jangan. Ada sumur di sini. Bagaimana kalau kita masukin dia di dalam sumur? Jangan. Nanti kalau ayah kita tahu gimana? Enggak, masukin aja dalam sumur, aman. Waktu Yusuf datang, akhirnya benar-benar dimasukin ke dalam sumur. Tapi yang lebih parah daripada itu, waktu mereka lihat ada pedagang lewat, langsunglah mereka bilang, daripada di dalam sumur, mending kita jual aja dia, dapat duit kita. Akhirnya mereka menjual Yusuf kepada pedagang itu. Dan Yusuf dibawa sampai ke Mesir. Nah, kita lihat apakah Yusuf bermimpi lagi di Mesir? Ternyata waktu di Mesir, sekalipun Yusuf jadi budak, dia dipekerjakan di rumah Potifar, penguasa di Mesir. Dia bekerja dengan baik, dia disukai, dan ternyata istrinya Potifar suka juga kepada Yusuf. Nah, cari masalah ini namanya. Akhirnya dia memfitnah Yusuf. Dia katakan bahwa yang suka kepadanya Yusuf, justru bukan dia yang suka kepada Yusuf, tapi Yusuf yang suka kepada dia. Waktu ketahuan sama Potifar, Yusuf akhirnya di penjara. Waktu di penjara Yusuf bermimpi lagi. Dia bertemu dengan 2 orang yang di penjara juga. Yang satu juru roti, yang satunya lagi juru minum. Nah, waktu mereka bermimpi, yang satu merasa mimpi itu sangat aneh. Dan waktu mereka menceritakan mimpinya kepada Yusuf, Yusuf memberikan arti kepada mimpi mereka. Kamu akan naik tingkat, kamu akan diangkat nih, balik pekerjaanmu. Tapi kamu kayaknya enggak. Kamu pasti akan dipecat. Kamu akan digantung, enggak jadi kamu kembali ke posisimu.
Dan ternyata kejadian juga seperti itu. Terus Yusuf waktu mereka sebelum keluar, dua juru minuman dan juru roti ini sebelum keluar dari penjara, Yusuf sudah bilang kepada mereka, waktu kamu di luar jangan lupakan aku ya, ceritakan kepada yang lain ya supaya aku dibebaskan juga. Yang terjadi adalah mereka lupa ternyata, sampai satu ketika ada yang bermimpi. Siapa? Firaun bermimpi. Nah, apa mimpi Firaun? Kita akan lihat ya. Dia bermimpi sangat aneh. Dia bermimpi ada 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Mimpi yang kedua adalah ada 7 bulir gandum kurus dan layu menelan 7 bulir gandum yang sehat. Kan aneh mimpinya. Di mana-mana biasanya yang lebih besar yang menelan yang lebih kecil. Ini kok yang lebih kecil yang menelan yang lebih besar. Waktu dipanggil semua penafsir mimpi yang ada di Mesir, gak ada yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Nah, tiba-tiba juru minuman yang posisinya sudah diangkat kembali menjadi juru minumannya Firaun ingat, oh iya, saya punya teman waktu itu di penjara, namanya Yusuf, dia bisa mengartikan mimpi saya. Dan akhirnya Yusuf dipanggil menghadap Firaun dan kemudian Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Dia mengatakan begini kepada Firaun, Tuan, kedua mimpi itu memiliki arti yang sama. Allah sedang memperingatkan kepada Tuan bahwa akan ada 7 tahun panen yang baik dan kemudian diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Jika Paduka menyimpan gandum dengan bijaksana, Paduka dan penduduk Paduka akan dapat bertahan hidup. Firaun segera tahu bahwa orang ini pasti bisa dipercaya. Akhirnya yang terjadi adalah Yusuf diangkat menjadi mangkubumi. Di dalam firman Tuhan dikatakan mangkubumi itu menjadi penguasa yang mengawasi ini. Kayaknya pinter dia ini. Kayaknya dia bisa ini mengatur supaya kita tidak mengalami kelaparan pada waktu musim kelaparan. Dan akhirnya terjadi, mulai ngantuk ya, nggak boleh sampai ceritanya selesai loh ya. Yang di rumah juga ya. Nah, kemudian akhirnya terjadilah sesuai dengan apa yang dimimpikan Yusuf. Terjadi 7 tahun kelimpahan dan Yusuf mengumpulkan gandum di seluruh daerah Mesir. Dan kemudian terjadilah 7 tahun kelaparan, bukan hanya di Mesir tapi seluruh daerah. Nah, zaman itu Mesir kaya. Kalau di Mesir saja kelaparan, daerah-daerah lain pasti kena dampaknya juga. Dan ternyata sampai di Kanaan juga terjadi kelaparan, dialami oleh orang tua Yusuf, bapaknya Yusuf yaitu Yakub dan kakak-kakaknya. Waktu Yakub mendengar bahwa di Mesir ada banyak gandum, ada banyak makanan, dia berkata kepada anak-anaknya, kalian harus ke Mesir membeli gandum buat kita. Dan akhirnya mereka pergi ke Mesir dan membeli gandum. Waktu Yusuf melihat mereka, Yusuf menyadari bahwa ini kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Tapi waktu dihitung sama Yusuf, lah kurang. Adik saya nggak ada yang namanya Benyamin. Yusuf melakukan banyak sekali cara supaya kakak-kakaknya itu membawa Benyamin datang dan bertemu dengan dia. Segala macam cara dilakukannya. Karena dan Yusuf berkata kepada mereka, kalian bohong nih, kalian gak jujur ini. Mana buktinya bahwa kalian punya adik? Oh, adik kami tidak mungkin dikasih sama bapak kami untuk pergi.
dia sangat disayang. Kakaknya sudah meninggal soalnya, tinggal dia satu-satunya kesayangan. Kalau dia kami bawa juga bisa matilah papa kami. Dan akhirnya Yusuf melakukan segala macam cara supaya kakak-kakaknya bisa membawa Benyamin. Kemudian salah satu kakaknya bernama Simeon jadi tahanan. Gantian kalian pulang bawa bekal supaya ada persediaan makanan di rumah. Pulang kakak-kakaknya, Simeon tinggal di Mesir. Terus waktu pulang cerita kepada Yakub, Yakub marah dan sedih. Kalian loh sudah gak ada Yusuf, saya kehilangan Yusuf. Sekarang Simeon lagi. Terus kalian bilang mau bawa Benyamin lagi ke sana. Enggak boleh, pokoknya enggak. Akhirnya mereka tidak kembali ke Mesir. Mereka makan gandum yang mereka beli dari Mesir. Lama kelamaan habis juga kan makanannya. Mau gak mau mereka harus kembali ke Mesir. Akhirnya Yakub, papanya Yusuf berkata, ya sudah, kembali kalian ke Mesir dan bawa Benyamin. Dan akhirnya mereka kembali ke Mesir, membeli gandum dan mereka bawa Benyamin. Yang terjadi adalah waktu Yusuf melihat Benyamin, dia mengumpulkan seluruh saudaranya, kemudian dia memperkenalkan dirinya kepada mereka. Kalian tahu bahwa manusia bisa mereka-rekakan hal yang jahat, tetapi Tuhan selalu memakai hal apapun untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Apa yang Tuhan lakukan kepada saya sekarang, supaya keluarga kita tidak kelaparan waktu musim kelaparan. Tuhan mempersiapkan saya dengan mengirim saya terlebih dahulu ke sini. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, saudara-saudaranya meminta maaf kepada Yusuf, dan akhirnya mereka kembali ke Kanaan membawa Yakub ayah mereka, dan mereka pindah tinggal di Mesir. Mimpi kita bisa menjadi kenyataan, apalagi Tuhan yang kasih mimpinya. Teruslah bermimpi. Nah, setelah ini boleh tidur, kemudian mimpi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang si pemimpi Yusuf, di mana Tuhan turut bekerja dalam hidupnya, mendatangkan kebaikan bukan cuma buat Yusuf, tapi buat seluruh keluarganya. Tuhan, tolong kami juga supaya kami membawa dampak yang baik dimanapun kami berada. Kami tetap hidup takut kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kami mau terus bermimpi karena kami tahu bersama dengan Tuhan apapun mungkin. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.